Setelah sekian lama, akhirnya aku bertemu lagi buku favorit aku. Di Spirits kali ini aku akan review buku Frederica by Georgette Heyer, buku ketiga yang aku baca dari pengarang satu ini. Barusan dapat paket ya yang aku pesen, baru sampai. Ya kita akan buka bareng-bareng deh nanti. Seperti biasa kita lihat dari covernya dulu. Covernya ini beda banget sama dua buku yang sudah aku sebelumnya baca ya, itu A Lady in Disguise sama Lady Sophie. Mereka berdua itu lebih mirip-mirip gitu covernya, nuansa cover yang putih terus hijau dan ada siluet. Kalau Frederica ini beda sendiri, kalau dilihat dari covernya ini dominan lebih ke warna hitam, terus dia juga ada aksen kayak corak-corak bunga gitu. Kalau diperhatikan dengan benar-benar, baru kita sadar ini covernya cantik. Cuman kalau misalkan taruh gini, kayaknya sih biasa aja gitu. But overall aku suka banget sama covernya. Dan untuk tebalnya sendiri itu adalah 584 halaman. Dan ada sedikit kecelakaan di sini teman-teman. Jadi sepertinya mesin produksi atau potong bukunya itu bermasalah. Jadi alhasil aku potong sendiri dan jadinya kayak gini loh. Kesalahan aku sendiri sih, soalnya aku potong ini tengah malam jam 1 mau jam 2 gitu. Gara-gara aku penasaran, ingin cepet-cepet tamatin gitu kan. Alhasil karena buru-buru jadinya yang kayak gini. Apapun yang dikerjakan dengan buru-buru pasti hasilnya jelek ya. Sekarang kita lanjut ke alasan aku membeli buku ini. Jadi buku ini tuh nggak aku beli ya teman-teman. Buku ini tuh aku dapat sebagai kado ulang tahun bersamaan dengan buku A Lady in Disguise by Georgette Heyer juga. So thank you sekali lagi Lin karena udah kasih aku dua buku yang menakjubkan ini. Lanjut ke pembahasan soal buku Frederica ini. Jadi kalau kita baca dari judulnya, Frederica itu udah pasti bercerita tentang seorang perempuan yang bernama Frederica. Kedua orang tuanya Frederica ini sudah meninggal, jadi dia ini memiliki tanggung jawab untuk mengurus adik-adiknya. Dia punya 4 adik, satunya itu sedang bersekolah, jadi tinggal 3 yang tinggal bersama dia. Ada si Charis yang super cantik banget. Ya kalau digambarkan semua orang kalau nampak dia itu langsung terpesona gitu, kayak langsung terkagum gitu. Terus Charis ini juga anak yang baik sama penurut ya, yang sekolah itu adik nomor 1, Charis adik kedua, Jasami adik nomor 3. Dia ini menurut aku anak yang dewasa sebelum waktunya, dia juga bertanggung jawab dan penyayang. Kemudian ada si bungsu atau Felix, si pembuat onar yang pintar sama nakal. Nah jadi si Frederica ini ngajak Charis, Jasami sama Felix ya ke London. Tidak berempat sih, ada juga dibawa tantenya. Kemudian ada satu anjing peliharaan mereka yang sangat setia. Nah uniknya gini ya, dia itu ada plot khusus untuk si anjing ini yang jadi bikin aku makin suka sama buku ini, itu salah satunya. Alasan mereka ini pergi ke London itu adalah karena ingin memperkenalkan Charis ke kalangan masyarakat yang lebih atas. Soalnya dia cantik banget, jadi sayang sekali kalau misalkan nggak punya peluang atau kesempatan untuk menikah dengan kalangan masyarakat yang lebih atas. Soalnya itu kan masa-masa itu memang sangat krusial ya soal pernikahan ini. Nah, sampainya di London ini, si Frederica, dia itu minta tolong sama sepupu jauhnya atau Marquis Ulverstock. Ulverstock ini bisa dikenal sebagai orang yang sangat cuek banget, bahkan sama keluarganya sendiri. Jadi kakak-kakak Ulverstock ini minta tolong sama dia supaya keponakan-keponakannya ini bisa diadakan pesta dansa. Kebetulan mereka juga ingin memperkenalkan anak-anak perempuannya ke masyarakat gitu kan. Tapi si Ulverstock ini nolak loh, padahal dua-dua kakaknya minta, dia tolak. Terus tiba-tiba pas Frederica minta tolong, ya dia mau aja gitu. Ya menurut aku itu sih hal pertama yang bikin aku
penasaran sama buku ini, kok bisa Alverstock yang cuek gini mau gitu repot-repot. Itu awal-awal 3 bab sebelumnya itu yang bikin aku kayak penasaran. Terus berlangsung beberapa lama aku tuh makin tertarik ya, soalnya dari plot-plot yang mereka suguhkan itu beda banget ya, kayak lebih matang kalau bisa dikatakan dibanding dengan buku-buku yang sebelumnya. Penulisan kali ini bagus banget, dan baru 3 bab aja aku udah langsung bilang, wah jangan-jangan ini buku favorit baru aku gitu. Buku ini itu bukan tentang apakah karakter ini suka dengan karakter ini, tapi permasalahannya lebih ke bagaimana cara si A ini bisa menyampaikan ke si B. Aku ingin tahu banget ceritanya itu berjalannya nanti seperti apa. Lebih ke arah situ sih. Lanjut ke karakter favorit aku di buku Frederica ini. Alverstock. Gila, Alverstock itu karakter yang perfect banget. Meskipun dia ada flaw ya, dia juga punya kekurangan. Dan menurut aku dengan adanya kekurangan itu malah bikin dia tambah perfect. Ngerti nggak sih? Tapi kira-kira seperti itulah karakter Alverstock ya teman-teman. Mungkin karena usianya itu bisa dibilang matang juga, 30-an gitu ya usianya. Jadi cara dia bertindak, cara dia berkata-kata, semuanya itu benar-benar bikin kita senang gitu. Lanjut ke kelebihan buku Frederica ini. Jadi kelebihannya itu adalah di klimaks akhir, endingnya itu benar-benar memuaskan banget. Dan untuk ceritanya itu nggak bisa ditebak ya, karena plot yang disuguhkan itu benar-benar out of box, nggak bisa ketebak apa yang akan terjadi. Dan untuk kekurangan sih mungkin di bagian akhir-akhir juga ya, kemungkinan karena Alverstocknya terlalu sempurna cara dia berkata-kata dan penulis ingin menonjolkan hal tersebut, alhasil karakter-karakter lainnya ini dibikin keluar gitu dari karakter mereka yang seharusnya. Charis tiba-tiba jadi sangat menyebalkan di akhir, I don't know why, but Charis, aku nggak suka kamu di akhir buku ini, please stop that. Dan untuk Frederica di akhir juga kayaknya mungkin gara-gara hectic banget gitu kan, jadinya perkembangan karakternya nggak terlalu memuaskan, di 1 bab aja sih. But overall, I love this book. Soal perkembangan karakter lagi, ini tentang Alverstock. Jadi di akhir-akhir itu kita bakalan paham kenapa Alverstock bisa berbuat begini gitu kan, kenapa sifatnya bisa terkenal cuek dan dingin bahkan ketus. Ya wajar aja sih, kalau aku jadi dia aku juga mungkin kayak gitu. But anyway, aku suka banget sama buku ini. Terakhir adalah rating aku untuk buku Frederica ini. Bintang 5. Udah 5 buku favorit terbaru aku yang aku baca setelah sekian lama. Akhirnya aku menemukan hal yang benar-benar aku suka lagi gitu. Bahkan sepertinya kalau mau dibandingkan ya teman-teman, ini tuh karakternya aku lebih suka Alverstock dibandingkan Mr. Darcy yang ada di Pride and Prejudice. Ini buku cocok banget untuk kalian yang baru mulai mau baca klasik, atau mungkin kalian yang penggemar Jane Austen. Ini recommended banget Frederica. Di antara semua karya yang aku baca dari Georgette Heyer, Frederica ini the best. Baru 3 sih yang aku baca. But anyway, I love this book you guys. Yap, itu aja untuk reviewnya. Semoga aja bisa membantu kalian. Sekarang kita akan berlanjut untuk unboxing buku yang baru aku terima, yang ini. By the way guys, ini itu kan bulan Oktober ya, aku nggak tahu kenapa harusnya akhir-akhir gini, akhir-akhir tahun gini harusnya tuh sering banget hujan gitu kan, tapi nggak tahu kenapa ini gerah banget gitu loh cuacanya. Luar biasa. So last time itu aku sempat bilang aku mau koleksi buku-buku Agatha Christie lagi. Datang deh bukunya teman-teman. Jadi dia ini ada Halloween's Party sama Hercule Poirot Christmas.
Oh ya, karena aku sengaja pesan dua judul buku ini karena memang dekat-dekat dengan season itu ya. Ini kan Oktober, dekat banget sama Halloween dan juga Christmas. Sebentar lagi teman-teman, di bulan 12 Desember nanti. So I can't wait to read this. Tentunya aku bakalan baca Halloween Party dulu, baru lanjut ke Hercule Poirot Christmas ini. Sebenarnya untuk dua buku ini aku nggak baca blurbnya ya. Aku baca aja, aku searchingnya itu lihat ratingnya di Goodreads. Setelah itu karena aku tahu Agatha Christie karya-karyanya bagus, langsung deh gak hesitate beli dua ini. Gak sabar untuk ngebaca dan juga nge-review dua buku ini. Itu aja untuk video kali ini teman-teman, semoga aja bisa menghibur dan juga membantu kalian. I'll see you guys on the next one. Thank you for watching. Bye.